Tadi nggak disebutin sama bapak ini kenapa alasannya dia pilih Australia. Karena bisa kerja. Subhanallah. Jadi salah satunya itu kayaknya karena jadi pengen jadi TKI juga. Iya. Halo Bang Arif, mungkin boleh sedikit ini dulu backgroundnya Bang Arif sekarang kesibukannya apa, kemudian ya. Backgroundnya yang pertama sekali ayah dari 3 anak. Oke. Dan suami dari istri. Pertama itu hari-harinya. Tapi juga alhamdulillah sekarang sejak tahun 2019 itu dipercaya masyarakat Kota Banda Aceh untuk duduk sebagai anggota DPRK di Partai Gerindra. Oke, ini ya sedikit backgroundnya. Abang salah satu penerima beasiswa AS Bang ya, Australian Ya, Award Scholarship tahun Tahun 2013. tahun 2013, even lumayan ya. 2013 itu persiapan, 2014 berangkat sekitar 6 tahun yang lalu. Bang boleh cerita Bang permulaannya, awal mulanya terpikir untuk daftar AS, kemudian sampai ke persiapan berkas dan lain sebagainya. Ya, jadi ceritanya sebenarnya nggak ada persiapan khusus terhadap AS ini. Secara pribadi, saya kan dulu 2005 sampai 2010 itu bekerja di Federasi Palang Merah Internasional. Jadi di situ sebenarnya udah kelihatan teman-teman saya itu begitu sibuk dengan mencari beasiswa. Pada saat itu saya nggak peduli sih sebenarnya kan, karena masih fokus pada pekerjaan. Karena Palang Merah ini juga bekerja dekat dengan Palang Merah Australia. Jadi kesempatan bagi teman-teman saya di situ untuk mendapatkan beasiswa Australia ini sangat besar. Nah, di situ saya baru tahu, baru ngeh lah di situ ada beasiswa nih ternyata. Tapi memerlukan waktu bagi saya hampir 3 tahun lah untuk juga menjadi salah satu dari beasiswa hunter. Oke. Tujuannya memang sebenarnya ingin melihat, memperbandingkan bagaimana kalau kita belajar di luar, kita belajar di dalam negeri. Nah, itu yang pertama. Nah, terus kenapa Australia? Nah, ini ada inspirasinya sebenarnya kan. Nah, jadi 2012 kalau nggak salah itu pernah nonton film Australia. Oke. Terinspirasi dari situ. Dari film itu Hugh Jackman kan. Terakhir saya bilang situ dalam hati, saya harus ke Australia. Oke. Situ bermula, saya melihat mencari informasi-informasi tentang beasiswa dan nemu OSID dan klik connect dengan ke 2010 yang pernah saya lihat. Oh ini beasiswa yang menarik. Tapi kalau dilihat tadi perjalanannya panjang juga ya Bang. Maksudnya perjalanan dalam Abang memilih untuk ke Australia, kemudian perjalanannya bukan berkasnya sendiri ini, tapi deciding dalam diri sendiri juga panjang ya. Memang mendapatkan apa sih namanya itu? Klik gitu untuk satu beasiswa. Mendapatkan kliknya untuk mencari beasiswa itu sekitar 2012. Setahun. Ini kan ya kan pertemuan pertama kita kan di iya, beasiswa benar. pemerintah ya. Jadi saya mulai mencari beasiswa yang pertama nggak salah saya itu Taiwan. Taiwan dan DAAD Jerman ya. Dua-dua lulus kalau nggak salah. Tapi waktu itu saya memilih 2012 saya ikut pelatihan Jerman. Taiwan dulu. Dan setelah itu 2013 lulus di Jerman beasiswa DAAD. Nah, cuma pada saat bersamaan saya juga lulus di Australia Award. Nah, jadi ketika saya harus memilih ya beasiswa Jerman atau Australia, nah, saya bulat memilih Australia. Karena ada inspirasi tadi Salah dari satu filmnya. inspirasi dari Oke. Tapi Bang, lebihnya Australia itu sendiri kenapa sih Bang? Selain memang inspirasi dari film itu pasti kan ada hal lain yang dilihat juga. Oh, yang saya pikir Selain negara lain. Yang paling menjadi pertimbangan saya itu faktor geologisnya, geografinya itu kan lebih dekat ke Indonesia. Nah, terus juga udah dekat. Nah, terus secara postur warga Australia kan nggak terlalu tinggi, nggak terlalu jauh dibandingkan dengan kita. Indonesia. Nah, dan juga saya pikir lebih ramah untuk keluarga. Kalaupun terjadi apa-apa kita bisa gampang untuk balik ke Indonesia. Dekat ya. Dan juga punya 4 musim kan. Nah, terus ngapain saya harus ke Jerman jauh-jauh kalau di Australia juga ada 4 musim. Sensasi 4 musim tetap dapat ya. Iya, tapi akhirnya setelah di sana memang semua yang diinginkan itu dapat Bang ya. Ya alhamdulillah. Feeling grateful lah ya setelah nyampe sana. Sekarang kami dan keluarga itu juga
ada sedikit rasa penyesalan kenapa harus pulang sih. Oh. Kenapa kita nggak lanjut aja di sana. Jadi benar-benar kayak nyaman dan memang kehidupan di sana. Menurut kami sangat Betul, nyaman. ya. Tapi Bang, banyak kan mungkin kita tahu bahwa AS ini sekarang persaingannya cukup ketat dilihat dari kuotanya yang memang kita bilang nggak bisa kita bilang sedikit, tapi memang peminatnya yang banyak. Kira-kira dari Abang sendiri gimana sih bisa muncul ke atas kemudian ditarik, diambil untuk wawancara dan ya dapetin beasiswanya? Ya, memang pada tahun kami 2013 itu, aplikasi 2013, saya pikir itu ruang untuk anak-anak Aceh itu lebih besar daripada yang sekarang. Walaupun yang sekarang juga nggak terlalu kecil kesempatannya untuk bersaing, kan. Cuma itu kesempatan yang kami pergunakan. Bahwasanya ada beberapa angkatan saya itu memang sudah memiliki potensi-potensi yang baik dalam mencari beasiswa, dalam artian ini senior ke atas, gitu kan, level-level profesional. Ketika itu kesempatan diberikan, jadi suatu hal yang paling penting dari AS adalah this is not only about you. Jadi nggak tentang kamu aja, gitu. Ini tentang kamu, kita, dan daerah kita. Nah, itu kata kuncinya. Daerah. Jadi kontribusi kita ketika kita diterima di beasiswa ini, apa yang bisa kita bawa pulang? Minimal meningkat dari apa yang kota kita alami sekarang. Jadi saya melihat di situ Aceh dan Australia itu ada kerjasama. Nah, itu menariknya karena kenapa? Kita kan harus cari tahu apa sih hubungannya beasiswa ini dengan Aceh, terutama. Jadi di situ menariknya bahwasanya ada kerjasama dalam 8 bidang. Nah, itu yang saya pergunakan. Ternyata salah satu bidangnya adalah pembangunan. Saya sebagai sarjana teknik sipil merasa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam beasiswa ini. Dan nyambung gitu ya, Dan langsung nyambung dengan pembangunan. Jadi saya juga bertanya kepada senior-senior yang sudah lulus bagaimana untuk memudahkan proses aplikasinya. Dan mereka satu kata kuncinya selalu mengatakan ke saya itu this is about your government. Lagi-lagi is about our government, about our daerah gitu ya. Oke, menarik ya. Tapi Bang, kemudian untuk yang lain-lain mungkin ini yang dari segi kontennya ya, value yang kita angkat itu. Dari segi lain-lain perlu nggak sih Bang, kayak Abang mungkin dulu ASN gitu, non ASN punya kesempatan yang sama nggak? Saya pikir sama semua ASN dan non ASN. Saya kebetulan bukan pegawai negeri, saya lebih ke konsultan pada waktu itu, konsultan pemerintahan. Tapi secara walaupun saya bukan tergabung dalam pemerintahan pada saat itu, saya tidak dalam kontrak ataupun ikatan, tapi kan kita bisa berkontribusi kepada daerah. Nah, ini poin ini ketika saya kembali, saya membuka beberapa forum diskusi lah sama adik-adik kita yang ingin mengambil beasiswa Australia. Itu selalu saya tekankan ke mereka bahwasanya kamu nggak bergabung di pemerintahan, tapi kamu bisa berkontribusi. Nah, itu kita angkat. Dan untuk bahasanya apa? Untuk melengkapi dokumen-dokumen dari AS, kita harus juga memberikan kontribusi kita kepada pemerintah. Dalam artian ini sebagai ajang diskusi kita lah, bahwasanya pemerintah mempunyai dana untuk melaksanakan, kita mempunyai pikiran. Nah, jadi klop. Iya, tapi butuh waktu lama nggak sih Bang untuk bisa merelate itu semua? Maksudnya kontribusi tadi, kita kan tahu bahwa kebanyakan mereka adalah mungkin fresh graduate dari S1, kemudian baru ingin lanjut S2 tanpa background yang cukup kuat. Apakah dia butuh waktu setahun lagi untuk menyiapkan semua itu? Ya, saya pikir banyak sekarang di Aceh ini sudah dari mulai kuliah itu sudah memulai suatu program. Pertama kan ada KKN sekarang ya, dari KKN itu bisa dimanfaatkan, dipergunakan, dan beberapa kampus justru aktif bersama dosen-dosennya mengkaji program-program pemerintah. Nah, itu pintu masuk sebenarnya. Nggak perlu khusus mempersiapkan setelah tamat baru kita berkontribusi, tapi dalam kuliah pun, di dalam pembelajaran kita juga sebenarnya kita udah memberikan kontribusi. Kita bisa angkat itu ya? Iya, bisa kita angkat itu. Saya ambil contoh misalnya adik-adik kita di Fakultas Teknik. Kemarin bersama-sama dengan saya itu mengkaji drainase di Kota Banda Aceh. Hasilnya mereka memberikan informasi ke kita bahwasanya kalau debit hujannya segini, tampungannya segini, dan itu kan juga suatu wujud komunikasi antara government sama ini ya. Government. Dan itu bisa menjadi kayak basic selain data juga basic kontribusi tadi ya bahwa kan di situ ada pemikiran bahwasanya ini Pak harus seperti ini, seperti mereka katakan outletnya terlalu kecil. Nah, itu kan sudah merupakan pandangan dan solusi yang kadang-kadang kita yang di pemerintahnya sudah
terlalu teknis berpikirnya, tidak berpikir lagi hal-hal kecil seperti itu. Itu kesempatan bagi kita sebenarnya. Jadi silahkan masukkan itu ke dalam motivation letternya Dalam gitu ya, motivation dalam letter. esainya. Bagus-bagus lah buat esainya. Karena itu kayaknya juga empati kali Bang ya, selain kontribusi empati kan yang mungkin agak tergurus ya, kesini-sini agak tergurus. Bener nggak sih Bang, penting nggak empati itu dalam kita membuat esai yang kita ajukan ke beasiswa? Sebenarnya ya penting lah, karena dasarnya kan adalah kepedulian kita terhadap sesuatu hal. Hari ini kan banyak subjek, kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Tentunya perhatian kepada kita, lingkungan dan daerah itu juga menjadi sangat penting. Jadi ya kita ambil contoh, kalau kita nggak peduli, kita buang sampah semua seperti itu, buang sampah sembarangan, ya berarti nggak akan ada perubahan. Tapi kalau kita mau mengingatkan, ya bisa kita bantu, minimal dari keluarga kita sendiri. Nah, ajarkan mereka bagaimana membuang sampah pada tempatnya, pilah-pilah jenis sampahnya. Itu sangat pengaruh sih terhadap kita ke depan. Mungkin kita tahu gitu, tapi sebagian banyak orang ya nggak tahu gitu ya Bang. Bukan nggak tahu, saya lebih pikir memilih untuk nggak peduli. Dan kita butuh untuk menaikkan awareness mereka ya. Ya itu saya pikir di tahap pembelajaran tingkat dasar, menengah, atas, dan pun nanti di bangku kuliah juga itu harus kita ulang-ulang. Dan bertanggung jawab lah, orang-orang yang sudah mendapatkan kepercayaan melalui beasiswa ini juga harus bertanggung jawab. Nah, kita mengingatkan lah, kita sudah melihat pola perbedaan antara satu negara dengan negara lain yang baik. Kita coba ini ke sini ya. Susupi di dalam sistem kita. Satu tantangan sih itu Bang ya, keberhasilannya. Sampai sekarang masih merupakan kerja rumah lah ya. Oke, kalau untuk yang lain Bang, untuk syarat-syarat akademis yang lain kayak IPK mungkin, bahasa Inggris. Ya itu kan kondisional ya, yang memang sudah harus kita masukkan gitu kan. Jadi saya harap memang adik-adik yang ingin mengambil beasiswa ini juga harus mempersiapkan diri dengan baik secara akademik, karena ada syarat di situ. Masalah saya IPK 3 ya. Terus juga TOEFL-nya, bahasa Inggris, ataupun hal-hal akademik yang diminta, ataupun kita membuat essay beberapa 1000 words gitu kan. Tapi yang paling penting saya pikir itu adalah kemampuan bahasa Inggris untuk melalui hasil tes ini gitu. Seperti IELTS. Itu kan masih menjadi kendala bagi kita. Ini 2013 saya juga kesulitan terhadap IELTS, tapi ternyata IELTS ini bisa dipelajari. Jadi kata kuncinya sebenarnya ingin saya sampaikan bahwasanya beasiswa ini bukan cuma untuk orang yang pinter. Nah itu dia keywordnya. Itu keywordnya. Tapi kalau kita mau, yang pinter-pinter pun juga bisa mendapatkan beasiswa. Iya. Nah, saya secara akademik nggak begitu pinter. IPK saya itu waktu kemarin mendaftar itu 2,9, nggak sampai 3. Oke. Syarat pendaftarannya 2,9. Tapi di situ ketika dari 2012 saya mencoba untuk mengambil beasiswa, bermasalah di TOEFL waktu saat itu. Tapi itu bisa dipelajari kan, walaupun saya bisa berbahasa Inggris karena bekerja bersama lembaga internasional, tapi secara akademik saya nggak begitu bagus. Iya. Jadi ketika melewati level TOEFL, belajar, itu saya pikir udah selesai. Nah, ternyata di level IELTS berbeda, sangat berbeda kan, karena di situ ada writing, listening. Ya memang harus dipelajari lagi ya. Kan? Dan menggunakan academics, vocabulary. Nah itu yang susahnya kalau kita biasa ngomong slang, gitu kan akademik kan jadi masalah. Jadi beberapa dari teman-teman saya itu mengembangkan bagaimana menghadapi IELTS dengan istilahnya dengan baik, gitu kan. Walaupun kita nggak punya background pendidikan bahasa Inggris yang baik, tapi bisa dipelajari bisa dipelajari. Dan kita bantu buat template lagi. Nah, template itu dipergunakan lumayan banyak sih ya, mempergunakan template itu. Dan itu mempermudah ya Bang ya? Iya, sangat mempermudah. Karena memang ternyata kalaupun kita nggak fokus langsung ke situ, setidaknya mengurangi kekhawatiran kita. Jadi kita masuk ruang ujian itu kita siap dengan template itu. Alhamdulillah beberapa dari 2016 sampai 2020 yang diskusi yang saya berikan template itu semua lolos shortlist. Oke. IELTS-nya juga di atas 6.
Oke. Silakan Jadi, mengakses template itu ya. It works ya. Iya, it works. Oke. Selesai dari bahasa, kemudian abang wawancara ya. Mungkin ada ini juga bang, kiat dari wawancara itu. Ya, wawancara yang pertama sekali optimis ya. Don't lose your eyes contact, itu aja. Eyes contact itu sangat-sangat perlu gitu kan. Karena yang kedua kita tahu yang kita tuju. Jangan kita mau interview tentang kesehatan, nanti kita ngomongnya tentang infrastruktur. Oh, oke. Kan nggak nyambung kan. Kaitkan aja dengan apa, kontribusi apa yang sudah kamu lakukan. Kalau misalnya fresh graduate, berarti ya jelaskan tentang tesis-tesis kita, masukkan pemikiran kita, dan kalau bisa jangan menggunakan kata I. My contribution. Nah, itu selalu membantu untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Yang saya bilang di awal tadi kan, bukan only tentang Kita, you, saya, kamu, tapi kita semua. insya Allah bang ya, kalau udah kayak gitu dapet ya. Oke, mungkin persiapan bahasa waktu itu abang sudah bawa keluarga? Saya dapat waktu persiapan tuh 6 bulan di Jakarta. Nah, tapi di 3 bulan saya udah mendapatkan IELTS-nya. Jadi 3 bulan itu saya udah cukup syarat. Karena saya ambil tes langsung 3 bulan, alhamdulillah tuh IELTS saya itu 6,5 waktu itu udah cukup memenuhi syarat. Nah, keluarga itu baru berangkat ketika saya di sana Januari, keluarga nyampe itu bulan 5. Karena perlu persiapan yang pertama tempat. Kita kan kalau bawa langsung kan belum tahu bagaimana. Jadi pertimbangan saya itu biarlah saya duluan barang bulan. Jadi mempersiapkan akomodasi, mempersiapkan medikal. Waktu itu istri juga lagi hamil. Anak ketiga kak ya? Iya, anak ketiga. Ya. Jadi lahirannya di sana itu kan nggak bisa seperti kita datang langsung melahirkan di rumah sakit. Itu perlu perjalanan yang panjang itu. Asuransi ya? Registrasinya pun di rumah sakit itu harus dari jauh-jauh hari sebelumnya. 4 bulan sebelumnya harus register. Nah, itu tugas administrasi itu saya lakukan dulu, baru nyusul ya? Nyusul. Tapi gimana kak? Mungkin kakak ya di sana sejauh dari pertama nyampe sampai menjalani hari-hari di sana itu dipermudah nggak sih atau gimana? Sebenarnya yang kata dari awal dibilangin complicated sebenarnya. Saya pergi dalam kondisi hamil, sampai di sana udah hamil besar juga, udah 7 bulan. Terus bawa satu anak yang sekolah, satu anak yang balita, itu ribet gitu. Apalagi jauh dari keluarga. Tapi inilah maksudnya perjalanan, apalagi ini pertama kali mandiri keluar dari rumah gitu, dari orang tua. Ternyata bisa gitu. Ternyata dengan anak yang akan sekolah, anak balita dan saya hamil itu bisa dengan bantuan teman-temannya si bapak ini juga gitu di sana. Yang udah senior di sana. Enggak senior juga, sama-sama kuliah juga. Jadi sama kayak dibilang tadi, pas mau melahirkan juga kita harus nitipin, percayain sama orang yang baru kita kenal mungkin setahun 2 tahun, tolong titipin yang ini ya, karena dia juga mau temenin saya melahirkan waktu itu kan. Karena memang keluarga nggak ada yang bisa bantuin jaga di sana. Jadi memang kalau kehidupan di sana karena ada ikatan sesama mahasiswa yang lainnya dipermudah gitu kan. Tapi tercover itu biaya ya? Tercover biaya. Nah ini dia. Tadi nggak disebutin sama bapak ini kenapa alasannya dia pilih Australia. Karena bisa kerja. Subhanallah. Jadi salah satunya itu kayaknya karena jadi pengen jadi TKI juga. Iya. Jadi kalau pergi kampus agak muram mukanya, pergi kerja mukanya sumringah. Berarti kayaknya lebih aura kerjanya lebih besar ya. Terbuka rahasia. Iya, terbuka rahasia. Jadi dari segi keuangan karena memang kalau di Australia itu sejahtera. mereka legal kan kerjanya 1 minggu 20 jam. Jadi selain dapat dari beasiswa ADS dulu namanya, sekarang AAS. Jadi dapat dari mereka, dapat dari kerjanya juga dapat gitu. Bahkan sebelum saya sampai di sana, sebelum dia dapat kerja permanen, sempat kerja di jadi chef gitu. Dan itu nggak nyangka sama sekali karena di rumah masak telur juga gosong, masak air juga lupa matiin. Jadi tiba-tiba jadi chef, hah masa sih gitu. Ternyata bisa gitu. Menarik ya, jadi chef itu bumbunya Royco. Enak ya kan? Semua jadi enak. Ini pakai apa? Micin. Pakai micin. Tapi dengan itu jadi sejahtera di sana. Tapi nggak juga kayaknya ya. Sih kalau untuk yang tadi melahirkan itu di cover sama asuransi. Beasiswa atau yang kerja? Kita kan kalau misalnya kita datang ke sana kita harus cover asuransi. Termasuk pengikut. Kalau kita sendiri datang ke sana berarti kita membayar asuransi
juta mungkin selama 2 tahun. Tapi saya membayar di situ all family, jadi mendapatkan kemudahan untuk keluarga juga, atau istri itu di cover juga untuk melahirkan. Jadi biaya melahirkan di sana lumayan mahal, tapi karena sudah tercover asuransi, ya mudah-mudahan masuk dan keluarnya gratis. Sempat Dulu sakit waktu saya juga? itu $3.000 all family All family untuk bayar asuransinya. selama 2 tahun. Oh, lumayan. Ya, lumayan. Tapi biaya melahirkannya kalau nggak salah sampai, kalau dirupiahkan mungkin 100 jutaan kalau nggak salah. Jadi semuanya mulai dari saya datang ke sana ngecek dan lain-lain sebagainya, terus juga waktu melahirkan semuanya gitu. Setelah melahirkan, pasca melahirkan pun mereka masih mendatangkan perawatnya ke rumah untuk ngecek gimana kita merawat si bayinya. Udah pas nggak tempat tidurnya, udah pas nggak pemilihan spraynya, semuanya dipilihin sama mereka. Jadi kalau mereka bilang ini selimutnya nggak bisa untuk bayi, terlalu tebal, dan ini berbahaya untuk bayi, tidurnya di mana? Maksudnya untuk saya yang punya anak 3, loh ternyata banyak ya yang saya nggak tahu kayak gitu. Jadi anak di sana itu harus tidurnya pakai cot, nggak boleh tidur satu kasur sama orang tua, takut ketimpa. Jadi kita harus beli cot juga di sana. Anaknya tidur berpisah, sedangkan budaya kita Indonesia tidur kan rame-rame di kasur gitu. Nah karena di sana kan mungkin orang di sana suka minum-minuman gitu, jadi setelah mereka minum mungkin nggak sadar ada bayi apa ketimpa, pernah kejadian. Jadi mereka menjaga jangan sampai terjadi dengan orang lain gitu. Jadi dari segi safety bagus, sangat bagus malahan. Dan setelah itu melahirkan masih cover ya? diperduliin sama pemerintahannya, itu bagus. Dan mereka kayak rutin gitu datang ke rumah. Rutin datang ke rumah. Jadi agak shock setiap mau datang, ini mau datang, gimana? Bersihin kamarnya saya, jangan sampai ketahuan. Oh ini, karena memang kalau dari segi teknisnya kita tidurnya di cot kalau datang susternya. Tapi kalau malam tuh di atas. Orang Indonesia Tetap ya, in tetap, jadi denial. biar gampang gitu. Tapi kalau ini kita tetap ikutin juga apa anjuran mereka yang bagus-bagus kita ambil pastinya. Kalau misal udah di sana nyoba aja kerja ya. Iya, emang harus kayaknya ya kalau emang sempat. Tapi kalau yang anak kampusnya memang yang datang ke kampus banyak tugas dan takut stres, jangan, karena memang akan terbebani gitu. Karena kerja itu kan tanggung jawab juga, kecuali memang kerjaan yang kayak junk mail, anterin surat-surat ke rumah, itu kan itu nggak pakai beban. Beban juga sebenarnya, cuma lebih kayak santai. Sedangkan mereka pakai kerja itu ada jamnya, jam segini sampai jam segini. Sedangkan orang yang emang serius mau kampus dapat nilai bagus, jangan sih. Walaupun sebenarnya bapak ini juga bisa tamat ternyata ya. Kalau saya lebih bilang tergantung kenapa pembelajaran di Australia itu kan nggak melulu in class. Saya lulusan University of Adelaide. Di situ bisa memilih. Bahwa saya kalau memang kita punya agenda lain di luar, kita selalu disediakan online class. Jadi yang menariknya di situ absen itu nggak begitu penting. Kehadiran kita tidak penting, tapi pemahaman kita terhadap materi yang disampaikan. Dan itu kan ada ujiannya gitu ya. Kamu nggak mau masuk nggak apa-apa gitu. Kalau di sini mungkin nggak masuk 3 kali selesai ya gitu ya. Tapi kalau di sana masih ada toleransi sepanjang kamu melihat itu. Dan mampu gitu ya. Maksudnya melihat kelas online-nya. Kelas online kan terdata nanti, oh ini sudah melihat. Hadir. Berarti secara online-nya dia sudah hadir. Itu saya melihat itu khusus di master ya. Itu sangat membantu dengan kita yang mungkin punya keluarga menyisihkan bekerja, juga sangat membantu untuk mengikuti kelas-kelas secara online itu. Time management kali Bang ya namanya. Saya pikir begitu, tapi juga tergantung kembali ke pribadi kita masing-masing. Ada yang begitu serius untuk mengejar target dan tujuan, mungkin mereka memutuskan untuk tidak bekerja, gitu kan. Nah, juga tuh subjek-subjek yang perlu fokus, sangat fokus. Ya saya pikir lebih banyak fokus ke situ. Makanya yang banyak bekerja itu mahasiswa S2 dan PhD. Kalau S1 yang datang itu mungkin karena beban kuliahnya masih tinggi. Jadi kalau S2 itu udah lebih soft ya. Kalau PhD kan tergantung depends on kita sendiri, kita yang manage jadwal. Iya benar. Saya pikir 24 jam, 12 jam yang kita pergunakan kerja 4 jam sehari masih masuk akal. Masih masuk akal ya, dan itu memungkinkan Bang ya. Sangat memungkinkan. Kami tinggal di Adelaide. Kenapa memilih Adelaide? Mungkin orang lain juga akan memilih kota-kota besar seperti Sydney, Melbourne, gitu kan. Tapi Adelaide itu kota event. Itu yang pertama, dan 2 nyaman untuk ditinggali. Sama keluarga dan lebih
lebih nyaman untuk muslim. Dan mereka kayaknya memang welcome sama muslim, beda sama daerah lain yang mungkin zaman kami pergi itu lagi rasis loh. Jadi 2014-15 itu lagi isu rasis sama muslim lagi tinggi gitu. Tapi di Adelaide itu nggak kerasa sama sekali memang. Jadi alhamdulillah mungkin pilihan tepat ya Adelaide itu untuk muslim. Nah, karena banyak event itu Indonesia perkumpulan teman-teman kita di Indonesia itu banyak buat acara-acara sosial, kan dulu ada Indofest, pameran keindonesiaan, anak-anak Aceh kita juga terlibat di situ. Jadi di luar kegiatan akademik kita dan hari-hari kita juga terlibat banyak kegiatan di luar. Jadi kalau kakaknya nggak kerja, ya mungkin nanti hari Sabtu Minggu itu sudah tetap masih ada kegiatan-kegiatan yang lain, ada kegiatan keagamaan, kita mengaji, kurang lebih sama. Nah, cuma menarik kami nggak memilih tinggal di lingkungan orang Indonesia. Oke. Kalau saya berpikir, saya bilang sama istri, kalau kita mau tinggal di sekitar orang Aceh, ngapain kita ke sana? Suka aja kan gitu. Iya. Jadi kami milih flat itu yang justru nggak ada orang Indonesia. Flat kiri kanan kita tuh Vietnam, India, dari China. Nanti di bawahnya ada bule. Jadi tetangganya non Indonesia. Non Indonesia, non akademik. Jadi kita memang udah lama tinggal di sana ya. Orang-orang yang dengan berbagai macam latar belakang, ada yang bekerja, ada yang udah nenek-nenek di situ kan. Jadi lingkungan kita itu memang membantu sih sebenarnya untuk kita melihat lebih lanjut bagaimana keberagaman. Mungkin teman-teman yang lain kan nyaman di sekitarnya ada dengan tidak berbeda gitu. Kalau mau keluar titipin anak ya gitu, kami nggak mungkin gitu. Jadi memang agak sedih sebenarnya tinggal di sana nyaris 2 tahun. Foto kami tuh nggak banyak gitu, karena ribet. Jadi saya pegang stroller, suami juga pegang 2 anak. Jadi setiap hari nggak apa-apa lah, kita masih tinggal di sini, masih ada waktu foto besok. Sampai detik-detik terakhir itu kayak sampai merinding, sampai sama suami tuh nangis gitu. Sedih ya, kenapa kita nggak punya banyak foto di sini? Karena itu tadi, karena bawa anak, kayaknya nggak sempat banyak foto gitu. Ribet, mau foto di jalan itu juga kayak agak ngerasa kayak ganggu orang gitu. Jadi ini harus balik nih ke sana nih untuk foto-foto aja, karena anaknya udah gede, udah bisa mungkin nggak dijaga terlalu dipegang gitu ya. Pengen punya foto yang bagus, yang selama 2 tahun tinggal tuh bisa ada kenangan gitu. Sebenarnya ada satu hal yang memang harus kami hadapi di situ ya, yang memang butuh perjuangan. Ketika melahirkan anak ketiga, itu kan kayak saya bilang dari awal, kita nggak bisa sembarangan masuk ke dalam rumah sakit membawa. Ke dalam emergensi pun kita diminta nomor pendaftaran. Nah, itu kan dari jauh-jauh hari sebelumnya kita dikontrol kan. Dan di dalam ketika waktu itu kebetulan kakak mulai merasakan proses melahirkan itu di subuh. Kan? Dan harus bayangkan nggak punya tetangga kiri kanan, nggak punya orang tua, harus bawa istri untuk melahirkan beserta 2 anak yang masih kecil. Tapi alhamdulillah di situ di rumah sakit disediakan tempat bermain anak. Dan diawasi gitu, jadi kita bisa fokus dengan istri ketika anak kita juga bermain gitu kan. Nah, itu waktu itu memerlukan proses lebih dari 18 jam. Dan juga nanti instruksinya menarik sih sebenarnya. Pertama sekali kita nggak punya keluarga. Nah, setelah itu kita menghadapi proses yang baru. Bahkan saya nggak bisa mentranslate apa yang dokter itu bilang ke istri. Jadi harus pakai translator orang ketiga. Karena kenapa? Saya juga bisa bahasa Inggris saya bagus sekali ya. Enggak, nanti kamu nggak menyampaikan apa-apa yang saya sampaikan. Dan kadang mereka lebih jujur dari kita menyampaikan efeknya di saat disuruh berjuang. Ketika memerlukan suntikan, ini sepertinya kalau kamu bergerak ini bisa lumpuh. Nah, kalau saya berikan itu ke istri kan menjadi suatu bahaya juga. Pemikiran negatif kan, tapi mereka harus menyampaikan itu. Jadi memerlukan ketiga sampai ya prosesnya lah yang pakai translator segala bangnya di situ. Pakai HP di telepon dan ribet sebenarnya. Saya melahirkan bilangin sakit harus pakai bahasa Inggris. Maksudnya tiba-tiba melahirkan ini ngadennya pun harus bilangin pakai bahasa Inggris gitu. Jadi agak-agak pengalaman lucu, menyenangkan, dan betul-betul ngerasa melahirkan di sana beda gitu ya. Karena saya kebetulan nomor 2 itu anaknya sesar, yang ketiga ini pengen normal gitu. Ketika saya udah nyerah pengen sesar aja, si dokter dan susternya itu langsung bilangin jangan, kamu harus semangat.
kamu di sini sendiri kayak gitu. Jadi kamu harus ini dan kamu masih bisa normal. Jadi mereka memang memberikan apa ya, kesempatan untuk normal, terus juga di backup sama alat-alat. Waktu itu pakai suntik epidural juga yang biasa dipakai untuk melahirkan sesar. Jadi semua memang betul-betul ngerasa oh kayak gini ya ternyata melahirkan yang profesional gitu. Maksudnya bukan berarti di Indonesia enggak, tapi ngerasa yang kayak gini loh, kayak gitu ternyata melahirkan walaupun sesar bisa ke normal. Dan kalau di Aceh mungkin nggak tahu ya apa udah ada suntik epidural untuk normal, dan mereka juga ngeliatnya pakai alat karena saya juga nggak bisa ngadan sembarangan karena si sesar yang kedua. Dan itu juga tentang ini ya, mereka itu memang betul-betul udah siap Maksimal, sama ya. udah maksimal untuk dari segi kesehatan. Jadi walaupun kita bukan orang Australia, walaupun kita pendatang, tapi tetap diperlakukan sama kayak gitu, Pemerataan sama. ya, nggak ada benar. perbedaan. Tidak ada. Mungkin tuh dia mungkin kayak saya bilang tadi Bang ya, banyak sekali value yang bisa kita ambil dari luar. Mengingat Abang sudah di sini sekian lama juga, apa nih Bang kira-kira yang ya kayak saya bilang tadi di sini apa sih yang bisa kita ambil dari Australia yang kemudian kita bisa bawa ke sini? Dan Abang rasa saya sudah mencoba dan sudah saya rasa hasilnya ada di sini. Iya. Sekarang di DPR, apa yang menjadi perhatian? Yang kecil-kecil seperti itu saya perhatikan, itu saya bawa untuk mencoba untuk berubah. Minimal Misalnya? kita mempunyai suatu sistem yang bagus yang bisa diterapkan dan masuk juga di dalam pola pikir masyarakat kita. Seperti contoh, sistem buka tutup parkir. Nah, sekarang kita kan volume kendaraan kita kalau bisa dilihat Meningkat terus ya. gitu kan, meningkat terus, tapi jalan itu tidak meningkat, kan perlu rekayasa di situ. Nah, kapan boleh parkir? Kalau kita bilang Banda Aceh juga spotting parkirnya agak kurang, tapi bisa disiasati. Yang ini kita selalu dorong. Saya kebetulan di Komisi Pembangunan itu selalu mendorong hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Saya sudah melihat secara langsung. Nah, ini yang saya terapkan di Kota Banda Aceh. Terutama juga hal-hal yang lainnya yang memang simpel, dasar, tapi selalu kita lupakan. Yang paling penting adalah perbedaan manners, tingkah laku kita. Kita sebagai Muslim seharusnya ini yang kita adopsi pertama. Ya, saya bilang di awal tadi kan, bagi saya itu manners lebih penting dari knowledge. Maaf, terima kasih. Ya, menyampaikan sesuatu, kalau kita katakan kita menyinggung seseorang, ya kita menyampaikan saja maaf gitu. Dan ini jarang sekali kita lakukan. Kita bersenggolan dengan orang hampir setiap hari, tapi enggak, seakan-akan tidak peduli. Tapi kalau di sana itu diajarkan dari pendidikan dasar kelas 1 sampai kelas 3. Malah anak saya itu yang diajarin itu ya maaf aja itu. How you say sorry gitu kan. Nah, tentang bagaimana dia harus bereaksi terhadap orang tua dan lingkungan. Dan itu dilakukan di sana, tapi tidak begitu fokus kita lakukan di sini. Nah, ini saya juga mengingatkan di sini kepada teman-teman yang berada di dinas, guru-guru, dosen, mungkin seperti Wah juga kan sebagai dosen juga bisa memberikan sedikit bahwasanya kita punya etika, kita keturunan etika kita itu kita aplikasikan di dalam kehidupan sosial kita dan kehidupan profesional kita. Itu kurang saya lihat sekarang. Misalnya ada nih satu pemandangan yang buat saya itu ngerasa wah luar biasa ya. Bayangin aja kita naik bus, begitu turun semua orang ngucapin terima kasih ke supirnya. Oh, okay. Apa hubungan gitu? Kalau kita Kita Indonesia, bayar kalau loh, kita gitu Indonesia, kan? kita gitu kan, wah ngapain sih bilang terima kasih? Tapi segitu penghargaan orang untuk si supir yang udah bawa dia dari poin A ke poin B dengan selamat dan semua mengucapin terima kasih. Dan saya belajar itu. Padahal dipikir-pikir, apa yang mengucapin terima kasih kan saya bayar gitu kan? Tapi enggak, itu dia reward kita untuk si supirnya, terima kasih kita gitu. Jadi setiap bersenggolan, orang di sana kan jalannya cepet. Setiap bersenggolan kita kadang-kadang kayak ya udah kayak gitu. Tapi enggak, mereka selalu bilang sorry, nanti kita balasin no worries maksudnya gitu ya, nggak masalah, saya nggak apa-apa kok tabrakan tadi, udah jalan lagi gitu. Dan ternyata itu indah gitu untuk dilakuin dan berusaha untuk menerapkan ke anak-anak kalau mereka salah jangan malu untuk bilang salah dan ucapin terima kasih kalau emang kamu bersyukur sama yang kamu dapat kayak gitu. Mungkin Hal-hal kecil. kayak anak-anak kakak juga beruntung ya Iya, mendapat punya itu gitu tempat. dari sana, Iya, sempat iya. mengayam pendidikan itu di sana. Iya. Ya, cuman tinggal kelanjutannya nih Iya, gimana? iya benar-benar. Ya makanya sering saya bilang kepada rekan-rekan saya juga yang pulang dari Australia, kita punya tanggung jawab moral ataupun hal lain kan, ada tanggung jawab ketika kita pulang, minimal ada suatu hal yang bisa kita ubah. Hari ini saya di dalam pemerintahan
sedang mencoba itu, ya kan. Saya lihat di sana, satu kampung program, satu kampung per satu taman bermain gitu kan. Nah ini juga ingin kalau bisa Banda Aceh juga bisa memiliki fasilitas-fasilitas seperti itu. Juga di dalam pekerjaan saya ketika sekarang kita sedang menyusun kanun ruang terbuka hijau, nah itu peluang bagi saya untuk menyampaikan pikiran-pikiran di Kota Banda Aceh. Karena dari hal yang simpel gitu akan efeknya akan besar kepada masyarakat kita di Kota Banda Aceh. Dan seperti hal-hal etika apa yang sudah kita lihat, itu membantu juga fasilitas-fasilitas itu membantu pengembangan anak. Jarang saya melihat di sana anak-anak itu yang pegang gadget, jarang. Jadi saya dan istri juga memutuskan menjadi bagian dari memulai perubahan itu. Ini boleh dilihat mungkin kami termasuk orang tua yang langka yang nggak memberikan gadget kepada anak. Anak saya kelas 2 SMP. Teman-temannya sudah punya punya pribadi punya gitu pribadi, ya. tapi saya nggak ngasih ke Kalau mau pinjem boleh. Tapi tetap terkontrol. Bukan dia sendiri punya hak otoritas. Nggak boleh. Mungkin sebelum kita tutup boleh ini pesan untuk anak-anak muda kita gitu ke depannya seperti apa, khususnya untuk beasiswa juga Bang, mungkin untuk persiapkan diri kalau mau apply itu seperti apa. Kalau di beasiswa yang pertama sekali membaca, mencari referensi terkait mau kemana kita, karena banyak ilmu dan pengalaman pada mereka, gitu kan. Kita keakraban kita dengan sesama pencari beasiswa itu harus kita bina. Terkadang ada forum diskusi terkait ini, datangi, cari tahu, gitu kan. Ada hal-hal kita semua pengen berbagi kok, tapi kalau kita lihat sekarang fasilitasnya kurang, gitu kan. Jadi kita mempergunakan saya kalau memang ada membentuk suatu wadah itu lebih bagus. Secara akademik juga harus serius, karena kalau kita punya keinginan bahasa Inggris kita bagus tapi PK kita 2,5 ya nggak memenuhi syarat, gitu kan. Jadi juga harus memenuhi akademik kita. Jadi ya minimal fokus juga lah di dalam hal-hal yang kita pelajari. Terus yang kedua, yang ketiga itu pembelajaran itu ada hal-hal yang bisa kita siasati bahasanya. Jadi jangan terlalu tegang di dalam IELTS itu. Ada trik-triknya yang banyak atau dipunyai oleh banyak lulusan-lulusan. Jadi ada beberapa itu bisa kita pelajari untuk persiapan memenuhi beasiswa. Juga banyak membaca referensi lah. Saya pikir dengan adanya niat, kerja keras, fokus, mudah-mudahan bisa berhasil. Insya Allah bisa Bang ya. Saya pikir anak-anak muda kita sekarang kan udah banyak yang kreatif ya. Tapi kalau bisa, saya kemarin itu sempat juga bersama-sama dengan anak-anak yang punya followernya banyak. Saya minta ke mereka itu platform sosial media itu tolong kampanyekan yang baik-baik. Minimal untuk mengubah kota kita, wajah kota kita. Pemikiran perbaikan itu banyak di pemuda milenial. Saya orang politik sekarang, jadi salah satu output politik saya ingin mengajak sebanyak mungkin milenial anak-anak muda ini untuk memberikan ide dan pikiran, buka diri untuk anak-anak adik-adik ini menyampaikan pikiran-pikirannya. Karena kenapa? Kadang-kadang ada satu pikiran-pikiran dari generasi muda ini yang mungkin justru disitulah poin perubahannya. Karena saya melihat hal potensinya banyak, saya juga yang paling gampang untuk mempengaruhi kebijakan adalah melalui anak muda dan politik. Nah, semakin banyak anak muda yang berpolitik, saya pikir akan semakin bagus perubahan pun akan mungkin mempercepat perubahan. Kehidupannya itu menyenangkan. Jadi kalau ada suami yang akan S2 wajib ikut. Gitu aja. Kalau memang nggak kerja ya, kebetulan saya memang waktu itu begitu suami mau sekolah, saya memutuskan diri untuk resign dari kantor. Saya pengen ngerasain gimana sih hidup di luar, atmosfernya gimana, dan ternyata saya tidak pernah menyesal dengan keputusan itu. Keluar dari kantor dan memang banyak perubahan dalam hidup juga, ya pasti itu dia. Thank you Bang, thank you Kakak untuk waktunya. Terima kasih banyak udah sharing sama kita di sini, dan terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Bye. Bye.